Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan kita update ya berita terbaru mengenai kasus dari Teng Monida langsung dari berbagai media lokal di Thailand. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah mengenai video yang beredar di sosial media, tepatnya dari banyak sekali itu yang di TikTok ya. Itu ada dugaan bahwa ada dua speedboat yang salah satunya itu adalah speedboat yang banyak sekali isu di masyarakat Thailand bilang bahwa itu adalah Teng Monida yang diseret di speedboat satunya. Nah, kalau aku cek ya, speedboat ini sepertinya ada dua, tapi satu speedboatnya itu memang yang boleh dibilang adalah speedboat untuk berpenumpang, untuk jalan-jalan, tapi satu speedboat lagi ini adalah speedboat kategori yang untuk penarik. Jadi kalau speedboatnya rusak atau mengalami sesuatu hal, biasanya kan ada speedboat penarik, ini adalah speedboat yang aku kategorikan seperti itu, dan masyarakat Thailand juga saat ini sedang menjadi dilema perdebatan. Apakah benar sosok yang ada tarikan tersebut adalah Teng Mo atau bukan? Kita akan coba lihat langsung bagian pertama. Ini adalah rekamannya. Oke, ini terlihat ada dua speedboat dan di ujungnya itu teman-teman, itu ada sesuatu hal yang tertarik karena ada percikan air tipikal kalau itu adalah sesuatu hal sedang ditarik. Apakah itu adalah tubuh dari Teng Monida? Dugaannya seperti itu. Oke, itu adalah tarikannya, dan speedboat ini apakah speedboatnya yang dikendarai oleh สังเกตที่เรือลำนี้นะครับว่าท้ายเรือลำไหนแล้วก็ดูที่คลื่นตรงท้ายที่ลูกศรนะครับ Nah, ini ada dua speedboat teman-teman. Menurut aku yang ditarik itu adalah speedboat. Nah, ini mirip sekali. Apakah ini speedboat yang dipakai oleh kelima saksi bersama Teng Mo malam itu, ataukah speedboat yang dikategorikan sebagai speedboat penariknya? Bagi aku juga adalah hal yang aneh ya. Kenapa kok bisa ada gerakan seperti itu yang mengindikasikan ada benda yang ditarik dari belakang? Ada benda yang ditarik dari belakang, itu sudah jelas ada sesuatu hal. Tapi kalau dipastikan itu adalah Teng Monida atau tubuh manusia, ini masih belum ada klarifikasinya. Bahkan dari penyidik Nontaburi beserta juga aku lihat tadi ya wawancara dari sejumlah TV di Thailand kepada Kunte yang sepertinya sekarang sudah menjadi dalam tanda kutip adalah pengacaranya Ibu Panida, karena pengacara lamanya Ibu Panida atau yang kedua adalah si Decha itu kan sudah resmi mengundurkan diri, walaupun menurut aku nggak mengundurkan diri sih, tapi lebih kayaknya diusir secara halus, dipecat secara halus oleh Ibu Panida. Nah, kemudian teman-teman, kalau aku lihat lebih detail dari gambar-gambar ini, media massa, netizen di Thailand tepatnya itu banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah diambilnya rekaman tersebut antara jam 22 sampai 00. Jadi antara jam 10 malam sampai jam 12 malam. Kalau menurut keterangan dari penyidik Nontaburi di pemaparannya terakhir lalu bahwa Teng Monida yang dikategorikan sudah diklaim oleh mereka adalah Teng Monida terjatuh ya di ujung speedboat tersebut dengan ada bayangan yang menutupi lampu belakang dari speedboat tersebut adalah sekitar jam 22 lebih 30-an malam. Dan ini masyarakat Thailand yang mengupload ini juga mengatakan ini adalah gambaran antara jam 22 sampai 00. Nah, makanya ini juga salah satu indikasi bahwa Mr. Genius mengatakan kemungkinan besar sebenarnya Teng Monida itu nggak tenggelamnya di jam 22 lebih 30, tapi sebelumnya itu berhubungan dengan banyak hal isu, misalnya dengan foto-foto di bawah jembatan, kemudian juga dengan hal-hal lainnya. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi teman-teman, aku ada capturean beberapa hal, misalnya ini yang lebih detail lagi. Nah, ini kan area yang juga sangat dekat dengan area di jembatan. Ini adalah speedboatnya, dan bayangan ada dua orang di depan. Ini si Gatik sudah mengkonfirmasi bahwa bayangan tersebut adalah miliknya Teng Mo dan juga Por. Dan kok seperti orang sedang pelukan, maksudnya nggak tahu ya, kita bisa menginterpretasikan pelukan atau apapun, karena dari dua bayangan ini terlihat saling bersentuhan gitu loh. Bisa aja kemungkinan pertama pelukan, seperti klaim banyak orang di Thailand, ataupun juga sedang ada
argumentasi, menggunakan tangan itu juga mungkin, tapi yang bisa dikatakan bisa dicari pertanggungjawabannya adalah keterangan Gatik terakhir, katanya itu adalah dua sosok tersebut adalah Por dan juga Teng Monida, tapi tidak bisa dikasih tahu apa yang sedang dilakukan karena pengakuan dari Gatik dia tidak melihat secara detail, hanya ya itu memang mereka sedang berada di sana. Nah, kemudian dari bayangan ini juga Oke, ini bayangannya juga ada dua orang, tapi ada beberapa orang juga, satu atau dua yang duduk di bawah, yang berdiri hanya dua orang. Oke, itu adalah hal-hal yang saat ini sedang menjadi perdebatan, terutama mengenai video yang diduga adalah Teng Monida diseret di speedboat tersebut. Mudah-mudahan ini beneran menjadi petunjuk yang luar biasa. Oke, dan kalau sudah kalian tanya ya, Anjas apakah ada konfirmasi dari penyidik Nontaburi? Belum ada. Tapi ya, aku juga nggak bisa menutup mata. Kita harus kritisi, tapi juga kita harus melihat track record. Ada beberapa hal yang awalnya adalah dugaan, tapi kemudian menjadi fakta, itu ada beberapa hal ya. Dan apakah ini adalah menjadi salah satu halnya, kita lihat nanti. Kita update ke bagian berikutnya adalah mengenai Ibu Panida dan juga Kunte yang hari ini melakukan press conference untuk memberikan sebuah keterangan berhubungan juga dengan Dr. Pontip. Ini berhubungan dengan video kemarin yang ku update ya mengenai Bang Jack yang mengatakan bahwa dia sudah mengirim kain putih miliknya Teng Monida ke Dr. Pontip, dan Dr. Pontip dalam wawancara di TV-nya sudah mengakui dia mendapatkan kain tersebut. Nah, dari sini si Ibu Panida dan juga Kunte ditemani dengan lembaga hak asasi manusia di Thailand mengatakan bahwa dari temuan tersebut, kain putih tersebut harusnya bisa menjadi petunjuk yang luar biasa. Tapi seperti aku bilang kemarin, kenapa kok Dr. Pontip sepertinya diam aja? Karena menurut Bang Jack, dia sudah mengirimkan ke Dr. Pontip itu paling tidak sudah sebulanan yang lalu. Tapi kenapa Dr. Pontip hanya diam aja? Apakah seperti aku bilang kemarin bahwa Dr. Pontip meragukan validitas dan kredibilitasnya dari si Bang Jack? Tapi harusnya juga ya harus saling melengkapi lah ya. Kalau menurut aku hal yang wajar, Dr. Pontip juga hati-hati sekali karena takutnya dia dimanfaatkan juga, kan mau membantu tapi ujungnya dimanfaatkan juga nggak mau kan ya. Tapi hari ini Ibu Panida dan juga Kunte sudah meminta secara langsung kepada Dr. Pontip untuk memberikan dan juga menganalisa ke lembaga terkait hak asasi manusia juga ikut serta dalam press conference hari ini agar dilakukan penyidikan lebih dalam. Karena menurut aku kalau memang si Bang Jack itu sudah mengklaim bahwa itu adalah miliknya Teng Monida, dibuktikan dengan data DNA yang telah didapatkan, ya kalau data ilmiah kan bisa dicek kan ya. Walaupun kita nggak bisa melihat misalnya kalau DNA itu kan bisa dicek dari tubuh manusia ya, baik itu berupa cairan, rambut, ataupun bagian tubuh yang lainnya itu bisa dicek untuk mendapatkan data DNA. Tapi kan juga bisa ada kemungkinan bahwa ada manipulasi prosesnya. Ini adalah bagian yang harus dilakukan penyidikan. Kalau nggak ada penyidikan lebih lanjut, ya agak sulit ya untuk mengetahui apakah itu manipulasi ataukah beneran gitu kain putih tersebut. Kemudian dari kain putih tersebut apa dong yang bisa didapatkan data-datanya ya? Aku juga agak heran ya mengenai misalnya pada saat Dr. Pontip mengatakan bahwa ditemukan ada senoda darah di area V-nya Teng Monida, dan itu juga aneh sekali pada saat aku ngobrol dengan Dr. Hasri, kalau hanya ada nada darahnya sedikit setitik itu sih mencurigakan sekali, kecuali kalau darahnya banyak karena ada dugaan dengan luka Teng Mo paha yang 30 cm tersebut bisa aja kan darahnya kemana-mana muncrat pasti banyak. Tapi kalau cuma setitik itu bisa menjadi petunjuk yang luar biasa. Apakah darah itu miliknya Teng Monida ataukah milik orang lain? Ataukah ini harusnya sudah ada jawabannya, tapi kenapa kita nggak mendapatkan data ini juga dari penyidik Nontaburi? Tidak disampaikan apakah itu miliknya Teng Monida ataukah milik dari salah satu saksi, atau bukan dari salah satu saksi yang bersama Teng Mo 5 orang di malam kejadian itu. Dan ini mengindikasikan dugaan dari Mr. Kunte dan juga Mr. Genius bahwa ada dugaan oknum VIP di sini, very important person. Dan teman-teman juga tanya gimana kan kalau kita lihat kan selama ini yang fokus percaya bahwa Teng Mo ini bukanlah karena kecelakaan akibat kelalaian tapi ada dugaan karena pembunuhan. Itu kan aku bisa melihat ada Kunte, ada Mr. Genius, terus juga Mr. Santana dan juga Dr. Pontip. Nah kalian tanya, Anjas Mr. Santana gimana kabarnya sekarang?
Mr. Santana juga masih ada, masih terus melakukan kritisi, tapi ya seperti aku bilang ya, karena kan beliau juga merupakan mantan polisi senior ya di Thailand, jadi dia juga tahu kalau untuk menyampaikan sesuatu hal harus ada landasan dan juga bukti-bukti yang kuat. Dan ini yang sedang dilakukan, dipersiapkan oleh Ibu Panida beserta Kunte, terus juga Mr. Genius. Dan banyak teman-teman pada saat aku bahas berita kemarin, kok Bu Panida sekarang beralih ke timnya pencari keadilan Teng Monida. Apakah jangan-jangan ini hanya karena dia tidak mendapatkan uang? Sudah dikremasi Teng Monya, tapi uang 30 juta baht yang which is hampir sekitar 14 miliar rupiah tersebut belum diberikan ke dia. Apakah itu salah satu indikasi kekecewaan? Itu adalah dugaan yang pertama. Atau yang kedua adalah mengenai bahwa memang beneran kok Ibu Panida baru tersadar, baru tersentuh hatinya dan melihat fakta-fakta bahwa Teng Mo tenggelam dan juga meninggal dunia bukan karena kecelakaan. Itu adalah beberapa hal update hari ini mengenai kasus Teng Monida, dan sampai saat ini kasus ini masih belum final teman-teman, karena secara hukum masih di tangan Kejaksaan Non-Taburi, dan kita lihat nanti apakah sudah siap masuk ke persidangan. Kalau ini sudah masuk siap ke persidangan, artinya artinya ini penyebabnya karena kecelakaan kalau sudah masuk persidangan setelah Non-Taburi, Kejaksaan Non-Taburi. Tapi kalau Kejaksaan Non-Taburi menilai ini adalah tidak layak, tidak lengkap, berkas-berkasnya akan dikembalikan, ya bisa saja ini akan langsung dialihkan ke DSI, Department of Special Investigation. Apalagi kalau temuan dengan video yang di TikTok beredar ini bahwa itu beneran benda yang diseret oleh speedboat tersebut adalah tubuh Teng Monida, ini akan menjadi sesuatu hal yang baru dan akan menguatkan bahwa Teng Monida adalah korban pembunuhan, bukan karena kecelakaan akibat kelalaian. That's it yang bisa aku update untuk hari ini mengenai kasus Teng Monida. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan komentar kalian dan juga like, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku beberapa kali juga suka untuk diskusi mengenai kasus Teng Monida, agar aku juga mendapatkan sudut pandang dari kalian. Please follow di Anjas di Thailand, dan terakhir juga subscribe channel YouTube ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun krab semuanya, bye-bye.